Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dalam program Jatim News Today. Breaking news update COVID-19 edisi hari ini dan juga tentunya disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Radia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malawapati Bojonegoro, dan RGR FM Tulungagung. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Ya, dan sahabat, untuk mengawali breaking news update COVID-19 Jatim News Today edisi hari Rabu 23 Desember 2020, kita akan bergabung bersama Karina Putri dari Suara Sidoarjo. Operasi Lilin Semeru 2020, Polresta Sidoarjo kedepankan preventif humanis. Lengkapnya bersama Karina, silakan, Rin. Lilin Semeru tahun 2020 untuk kegiatan preventif terhadap gangguan Kaptimas pada aspek Kamseltib Lacar Lantas selama Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 serta penegakan protokol kesehatan. Operasi Lilin Semeru 2020 di wilayah Kabupaten Sidoarjo melibatkan 265 personil didukung dari TNI, Satpol PP, Dishub, dan instansi terkait lain dan digelar serentak mulai 21 Desember 2020 kemarin hingga 15 hari ke depan. AKBP Deni Agung Andriana, Wakapolres Polresta Sidoarjo mengatakan, pada operasi ini pihak dari kepolisian lebih mengedepankan preventif humanis demi mewujudkan Kamseltibcar Lantas dan penegakan protokol kesehatan di masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa pada pelaksanaan operasi Lilin Semeru 2020 ini ditekankan untuk kegiatan sosial dan preventif namun humanis. Masing-masing personil harus bertanggung jawab serta bertindak profesional dalam pelaksanaan pengamanan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo bahwa di tengah masa pandemi COVID-19, seluruh warga Kabupaten Sidoarjo dihimbau untuk di rumah saja. Tidak ada pesta atau euforia berlebihan dalam perayaan Tahun Baru 2021, sehingga tidak terjadinya kerumunan massa dan selalu menegakkan disiplin protokol kesehatan. Demikian saya Karina Putri, Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ketika di studio. Ya, terima kasih Karina Putri dari Suara Sidoarjo. Dan sahabat Jawa Timur, untuk selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Putri Rizkiana dari Suara Gresik. Protokol kesehatan di Gresik diperketat, dilarang ada panggung hiburan di malam Nataru. Putri, silakan. Menindaklanjuti kebijakan Satgas COVID Pusat agar pemerintah daerah melakukan pengetatan protokol kesehatan, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Bupati Gresik Sambari Halim Radianto meminta kepada para anggota Forkopimda untuk meniadakan segala bentuk kegiatan yang menciptakan kerumunan. Wisata antar provinsi selama Nataru juga harus ditutup sesuai imbauan gubernur yang tidak memperbolehkan untuk keluar kota. Sambari juga meminta kepada camat untuk memperketat dalam mengeluarkan surat izin hajatan ataupun keramaian lainnya. Kepada jajaran Forkopimda untuk memberlakukan checkpoint saat malam pergantian tahun baru dengan menjaga setiap perbatasan. Mulai pukul 5 sore ada larangan untuk kendaraan keluar masuk dengan rombongan. Untuk menekan meningkatnya jumlah kasus COVID-19 secara nasional dan menurunnya kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, Bupati Sambari langsung memerintahkan Satgas COVID-19 Kabupaten Gresik untuk menyiapkan masker dan hand sanitizer massal untuk dibagikan ke masyarakat. Wakil Bupati Gresik Muhammad Qasim, Ketua DPRD Gresik Muhammad Abdul Qadir, Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto, dan Dandim 0817 Gresik Letkol Infantri Taufik Ismail mendukung pengetatan protokol kesehatan. Muhammad Qasim juga meminta kepada semua unsur yang hadir untuk menghimbau masyarakat juga untuk memperbanyak doa dan memperbanyak sedekah. Selain itu, untuk menguatkan imunitas tubuh, pihaknya berharap kepada semua masyarakat untuk meningkatkan kegiatan berolahraga sehingga masyarakat tidak mudah terpapar COVID-19. Berikut informasi dari Kabupaten Gresik yang bisa kami sampaikan. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan untuk Jatim News Today.
Ya, terima kasih Putri dan sahabat Jawa Timur. Kita juga akan bergabung bersama Holik Maulidi. Kali ini dari Realita FM Pamekasan mengabarkan ada sebanyak 24 pasien COVID-19 dikonfirmasi sembuh di Pamekasan. Holik, silakan. Ya, kasus positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan yang dikonfirmasi sembuh bertambah 24 orang, sehingga total pada tanggal 22 Desember 2020, sebanyak 427 orang dari keseluruhan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, 646 orang. Sigit Priyono sebagai juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Pamekasan menuturkan 24 orang pasien COVID-19 yang dikonfirmasi sembuh dalam 2 hari terakhir, yakni pada tanggal 21 sebanyak 21 orang dan tanggal 22 Desember 2020 sebanyak 23 orang. 24 pasien COVID-19 yang sembuh tersebut berasal dari 5 kecamatan, yakni dari Kecamatan Pamekasan sebanyak 14 orang, yakni 9 orang perempuan berinisial D 38 tahun, inisial E 33 tahun, A 39 tahun, N 37 tahun, R 27 tahun, N 41 tahun, S 27 tahun, S 54 tahun, N 42 tahun, dan 5 jenis kelamin laki-laki berinisial S 29 tahun, R 66 tahun, T 52 tahun, F 11 tahun, A 44 tahun. Selanjutnya dari Kecamatan Telanakan ada sebanyak 4 orang, diantaranya berinisial R 40 tahun jenis kelamin laki-laki, F 6 tahun laki-laki, F 16 tahun perempuan, dan L 48 tahun perempuan. Kemudian dari Kecamatan Pedemau sebanyak 3 orang, berinisial L 22 tahun perempuan, S 58 tahun laki-laki, H 41 tahun perempuan. Selanjutnya, 2 pasien lainnya dari Kecamatan Larangan, berinisial Y, usia 45 tahun perempuan, inisial S 45 tahun perempuan, dan 1 orang lagi dari Kecamatan Pakong, berinisial S, usia 57 tahun, jenis kelamin laki-laki. Sigit menyampaikan dengan adanya tambahan pasien sembuh tersebut, saat ini jumlah pasien positif COVID-19 yang sedang menjalani isolasi tersisa 43 orang. Ia menambahkan, meski banyak pasien COVID-19 sembuh, upaya penegakan protokol kesehatan terus dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona, terutama menjelang perayaan Natal dan pergantian malam Tahun Baru 2021. Demikian laporan dari Holik Maulidi, Realita FM untuk Jatim News Today. Kembali ke Atika. Ya, terima kasih Holik Maulidi. Terima kasih Holik Maulidi dari Realita FM Pamekasan dan sahabat Jawa Timur. Selanjutnya ada Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Tetap buka saat libur Natal dan Tahun Baru, pengelola wisata diminta perketat protokol kesehatan. Selengkapnya bersama Risma, silakan. Ya, baik. Ketika jelang libur Natal dan Tahun Baru 2021 di beberapa daerah, ini memutuskan untuk menutup sementara tempat wisata. Namun untuk di Kabupaten Blitar ini dipastikan tetap dibuka. Disampaikan oleh juru bicara penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yeti, yang mengatakan untuk sementara ini tempat wisata di Kabupaten Blitar masih diperkenankan untuk dibuka, Yeti dengan syarat tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Mengingat pada libur panjang beberapa waktu lalu jumlah kasus COVID-19 mengalami peningkatan yang luar biasa. Krisna menuturkan, supaya roda perekonomian tetap berjalan, namun penambahan kasus ini juga bisa dikendalikan, maka bagi pelaku wisata diminta untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan, diantaranya yakni mengurangi kapasitas untuk pengunjung minimal 50% dan juga harus menjaga 3M, terutama soal physical distancing, harus memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan yang memadai dan jumlah pengunjung yang datang. Pihaknya tidak hanya berpedoman pada peta sebaran karena kondisi di lapangan dengan peta terkadang juga berbeda. Sehingga diharapkan masyarakat ini harus tetap waspada di tengah libur panjang. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Dan sahabat, kita selanjutnya akan bergabung dulu bersama Amanda dari Suara Madiun. Ada 11 kasus konfirmasi bertambah di Kota Madiun didominasi pelaku perjalanan luar kota dan kontak erat. Selengkapnya bersama Amanda, silakan.
Sahabat Jatim News Today, kewaspadaan terkait COVID-19 wajib terus ditingkatkan, apalagi kasus konfirmasi cukup tinggi belakangan ini. Setidaknya terdapat 11 tambahan konfirmasi baru di Kota Madiun Selasa 22 Desember 2020. Tambahan ini didominasi kontak kasus sebelumnya serta pelaku perjalanan keluar kota. Kasus konfirmasi nomor 319 berinisial MH, 40 tahun berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Rejomulyo. MH merupakan kontak kasus konfirmasi nomor 312. Saat ini MH diisolasi di salah satu rumah sakit di Kabupaten Madiun. Kasus nomor 320 berinisial RN, 55 tahun berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Oro-Oro Ombo. Sedang kasus nomor 321 berinisial YS, 38 tahun berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Mojorejo. Keduanya merupakan kontak kasus konfirmasi nomor 277. RN dan YS menjalani isolasi di salah satu rumah sakit di Kabupaten Madiun. Kemudian kasus nomor 322 berinisial UH, 55 tahun berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Banjarjo. Sedang untuk kasus nomor 323 berinisial HD, 28 tahun berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Klegen. Keduanya merupakan kontak kasus konfirmasi di tempat kerja. Saat ini, UH menjalani isolasi mandiri di tempat karantina di Kota Madiun, sedang HD menjalani isolasi di salah satu rumah sakit di Kota Madiun. Kasus nomor 324 berinisial PV, 25 tahun berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Demangan. PV diketahui mempunyai riwayat bepergian ke Surabaya menggunakan kendaraan umum sebelumnya. PV saat ini menjalani isolasi di salah satu rumah sakit di Kota Surabaya. Kasus selanjutnya nomor 325 berinisial SS, 57 tahun berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Pilangbango. Sama seperti sebelumnya, kasus nomor 326 hingga 329 merupakan pelaku perjalanan luar kota. Sebagai informasi sahabat, kasus konfirmasi saat ini di Kota Madiun berjumlah 329 orang, dengan 243 orang diantaranya telah sembuh, 34 lainnya masih dalam perawatan, 34 orang isolasi mandiri, dan 18 orang meninggal dunia. Saya Amanda, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Amanda dari Suara Madiun, dan sahabat Jawa Timur, ada Andriani dari RGRFM Tulungagung mengabarkan bahwa Tulungagung kembali masuk zona merah COVID-19. Selengkapnya bersama Andriani, silakan. Sahabat Jatim News Today, Kabupaten Tulungagung kembali masuk kategori zona merah COVID-19. Hal ini menyusul terjadinya lonjakan kasus COVID-19 yang cukup tinggi selama beberapa hari terakhir. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kasil Rohmat di Tulungagung pada hari Selasa kemarin menjelaskan kasus meningkat sangat signifikan. Sejumlah kematian akibat COVID-19 menyebabkan rasio transmisi yang sangat tinggi. Perubahan status dari zona urin ke merah terjadi sejak hari Senin kemarin, yang mana kondisi ini dipengaruhi tingginya angka sebaran kasus baru sejak hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 yang tercatat mencapai 136 kasus baru COVID-19. Peningkatan ini membuat total kasus COVID-19 yang menembus angka lebih dari 1.000 kasus atau tepatnya mencapai 1.096 kasus. Penambahan ini dinilai lantaran abai-nya masyarakat terhadap protokol kesehatan. Dengan penambahan kasus tersebut, maka rincian jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Tulungagung yang sampai hari ini sudah mencapai 1.096 orang dengan rincian sembuh 777 orang, meninggal 20 orang, dirawat 143 orang, karantina 70 orang, dan isolasi sebanyak 81 orang. Lonjakan kasus baru positif COVID-19 di Tulungagung membuat Kota Marmer menjadi zona merah atau resiko tinggi penyebaran COVID-19. Demikian, saya Andriani dari 90,1 RGRFM melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Andriani dari RGRFM Tulungagung. Dan terakhir ada Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar. Wali Kota Blitar minta ASN batasi perjalanan atau kegiatan luar kota selama Nataru 2021. Kirana, silakan. Kebijakan ini diambil sebagai upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Blitar, yang mana grafik kasus COVID-19 di Kota Blitar saat ini mengalami peningkatan. Santoso, Wali Kota Blitar, dikonfirmasi di ruang kerjanya Selasa 22 Desember 2020 mengatakan, pembatasan kegiatan selama Natal dan Tahun Baru Nataru 2021 tidak hanya berlaku bagi masyarakat umum, namun juga ASN lingkup pemerintah kota, yang mana selama Nataru 2021 ASN dilarang untuk melakukan kegiatan
kesehatan keluar kota, baik yang sifatnya kedinasan atau pribadi. Tidak hanya itu, ASN juga diminta tidak mengambil cuti di luar cuti bersama yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Namun jika mendesak, ASN harus memperhatikan zona risiko penyebaran COVID-19. Jadi ASN juga tidak diperbolehkan melakukan waktu libur itu dalam kegiatan yang sifatnya mengundang kerumunan banyak orang. Jadi mereka juga dilakukan ketentuan sama dengan seluruh masyarakat, harus menjadi suri tauladan, menjadi contoh yang baik. Sementara itu, Suyoto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Kota Blitar mengatakan, pembatasan perjalanan dan pengetatan cuti ASN selama Nataru 2021 juga tertuang dalam surat edaran SE Menpan RB nomor 72 tahun 2020 yang diterima Selasa 22 Desember 2020. SE ini memang belum diteruskan menjadi SE Wali Kota ke OPD lingkup pemerintah Kota Blitar. Namun sosialisasi terkait pembatasan perjalanan dan pengetatan cuti sudah pernah disosialisasikan ke ASN melalui SE Wali Kota tentang perubahan cuti bersama dan penegak disiplin setelah pelaksanaan cuti bersama tahun 2020. Kita sudah membuat edaran ini. Ya, ini lanjut belum, tapi intinya sama. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ya, dan sahabat Jawa Timur, informasi yang disampaikan oleh Kirana Nisa sebagai info terakhir yang bisa kami hadirkan untuk Anda di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today edisi hari ini, dan bisa Anda ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11.05 waktu Indonesia Barat, yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk Suara Gresik, Suara Madiun, Malowopati Bojonegoro, dan RGR FM Tulungagung. Waktunya saya Tika Kamsar harus pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.